segenap jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau menyimak, menghayati, dan merenungkan firman-Mu. Bantulah kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Jumat tanggal 28 November 2025, yaitu yang tertulis dalam Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 11 ayat 36. Demikian dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal pertama ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita baca bagian awal dalam Alkitab, hal ini menjadi sebuah penanda bahwa segala sesuatu dimulai oleh Allah. Lalu ketika kita membaca kitab Wahyu, episode penghujung daripada Alkitab kita akan menemukan bahwa janji Tuhan melalui pengungkapan kepada Rasul Yohanes adalah bahwa Dia melalui Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, apa yang bisa kita lihat melalui kesaksian Alkitab? Bahwa segala sesuatu dimulai oleh Tuhan, berlangsung dalam nama Tuhan, dan pada akhirnya kelak akan berakhir di dalam Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai manusia. Coba saya tanya kepada kita, apakah ada di antara kita di sini yang khusus meminta kepada Tuhan supaya kita dilahirkan di dunia ini? Tidak ada. Tetapi kehidupan itu datang begitu saja kepada kita tanpa kita lebih dahulu meminta. Nah, demikian juga dengan keberlangsungan hidup kita. Banyak orang hidup tidak pernah menyangka ada di posisinya hari ini. Perjalanan hidup kita, mungkin kalau kita refleksikan kembali, kita akan heran, kita akan bingung bagaimana cara kerjanya sehingga hidup kita boleh ada sampai pada titik ini. Nah, inilah buah pekerjaan Tuhan. Demikian juga kelak, ketika saatnya kita akan dipanggil oleh Tuhan melalui kematian, itu pun juga melampaui akal kita dan melampaui pikiran kita. Siapa yang menentukan itu semua? Tuhan. Jadi mulai manusia lahir di awal sampai kelak dia akan mengakhiri hidupnya dengan kematian, semuanya ada dalam skema yang telah ditentukan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan kepada jemaat Kristen di Roma, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup kita di dunia ini, amang-inang teman-teman semua, adalah hidup yang fana. Kita akan ditelan habis oleh waktu. Kalau kita mengingat khotbah di hari Minggu yang lalu, di minggu ujung tahun gerejawi, kita diingatkan bahwa kita ini adalah manusia yang berasal dari debu dan abu. Kelak kita akan kembali lagi ke dalam tanah, menghadap Sang Pencipta. Sebab Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita, maka kita pun juga akan mempertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan. Demikian juga beberapa hari yang lalu
Kita tahu bahwa kota Sibolga dan Tapanuli Tengah menjadi titik pusat bencana alam yang sungguh luar biasa di akhir bulan November ini. Kita sangat sedih, kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi di sana. Tapi kita yakin dan percaya sesuai dengan janji firman ini bahwa Tuhan akan menghibur, Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan yang saat ini kawan-kawan kita, saudara-saudara kita hadapi. Sebab apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Tidak ada satupun jenis penderitaan di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak kita semua untuk mendoakan mereka supaya senantiasa dikuatkan dalam menjalani hidup ini. Begitu juga Amang Inang semua dalam aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan, kiranya Tuhan memampukan untuk menjalani semuanya dengan penuh sukacita dan penuh hikmat. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh merasakan bahwa kasih karunia Tuhan adalah kasih yang tidak pernah berkesudahan. Engkau telah menyapa kami Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu dimulai dari Engkau, berlangsung dalam nama-Mu, dan berakhir juga di dalam nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu demikian juga kehidupan kami. Kami tahu dan sadar Tuhan bahwa hidup kami yang fana ini adalah juga dalam kendali kuasa-Mu. Oleh sebab itu kami mau menggantungkan segala tindak tanduk langkah kehidupan kami hanya kepadamu, supaya Engkau yang menuntun kami, menunjukkan jalan bagi kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, penduduk masyarakat yang ada di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tuhan tahu di sana terjadi bencana yang dahsyat. Tapi kami yakin dan percaya tidak ada satupun persoalan dalam dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan semua ke hadapan Tuhan, supaya Tuhanlah yang memenangkan semua saudara-saudara kami yang kami kasihi di dalam pergumulannya. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.